Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 8. Kali ini kita akan berbicara tentang KD 4.3, masih melanjutkan mengenai materi tentang iklan. Kalau kemarin KD 3.3 kita berbicara pada hakikatnya, yaitu tentang iklan yang disandingkan dengan slogan dan poster. Pada kali ini lebih spesifik, lebih khusus tentang iklan, tetapi berkaitan dengan informasi atau informasi pesan yang ada di dalam iklan tersebut. Sebenarnya iklan itu menyampaikan tentang apa? Baik anak-anak, pada kesempatan ini terutama kita akan membahas dan akan mencari tahu tentang iklan, unsur-unsur pembentuknya, kemudian menyimpulkan informasi, pesan atau ajakan di dalam iklan, atau isi iklan, singkatnya setelah itu menceritakan kembali isi iklan. Jadi sebenarnya apa yang diceritakan kembali itulah yang dinamakan isi atau maksud atau pesan iklan. Baik, untuk bisa sampai ke sana terlebih dahulu ada beberapa contoh iklan atau contoh tayangan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sengaja saya tampilkan ada 5 contoh yang nanti anak-anak bisa menentukan apakah itu cenderungnya kepada iklan atau mungkin kepada selain iklan. Dan di pelajaran sebelumnya, bahasan sebelumnya kita telah tahu iklan dilihat dari isi atau tujuannya. Mungkin nanti juga bisa menentukan tentang kelima macam ini. Nah, kira-kira apa? Inilah jawaban. Kalau anak-anak perhatikan di contoh 1, ya, di contoh 1, ini contoh 1, ini dinamakan iklan komersial. Mengapa? Karena ini menawarkan produk. Kemudian yang nomor 2, kalau nggak salah ini menawarkan jasa laundry. Kemudian di sini menawarkan produk minuman teh botol. Kalau ini lowongan kerja. Ini cenderungnya yang nomor 4. Ya, apa yang nomor 4 ya? Cenderungnya yang nomor 4 adalah poster kekuatan, gambarnya lebih dominan. Walaupun itu ada yang berkata itu juga iklan, hanya iklankan kekuatan perpaduan yang hampir sebanding gitu ya. Kalau di dalam media elektronik, perpaduan gambar, iklan, gerak, warna, itulah iklan. Kemudian yang nomor 5, non-komersial, layanan masyarakat. Yang nomor 5 apa sih? Non-komersial itu artinya bukan jual beli ya, bukan penawaran barang atau jasa. Kalau komersial cenderungannya seperti itu. Kalau tidak menawarkan barang, ya menawarkan jasa. Intinya seperti itu. Kalau lowongan kerja ini kan sebenarnya penawaran kesempatan gitu ya. Kesempatan. Itu kalau dilihat dari isi iklan tersebut. Nah, contoh ini iklan non komersial tadi yang nomor 5. Ada unsur-unsur pembentuknya ternyata. Nah, untuk bisa menjawab itu dan untuk mengetahui isinya sebenarnya ada pertanyaan yang mendasar, ada pertanyaan pokok untuk bisa kita menyelami sampai kepada maksud isi pesan iklan tersebut. Yang pertama, hal apa yang ditawarkan atau diiklankan? Hal apa yang ditawarkan atau diiklankan? Siapa yang mengiklankan atau pihak yang mengiklankan? Bagaimana kondisi atau keunggulan barang atau hal yang diiklankan? Ini kecenderungannya kepada kalau iklan itu komersial. Bagaimana keunggulannya? Misalnya kalau menawarkan produk, ya misalnya kalau kecap ABC selalu nomor 1. Kalau Yamaha selalu di depan.
Kalau apa itu lampu Philips terus terang, Philips terang terus misalnya kan gitu. Nah, itu keunggulan-keunggulan kalau khususnya terhadap barang atau mungkin jasa. Kemudian, di mana iklan seperti itu bisa terbiasa terpajang? Nah, kira-kira kalau seperti ini di mana? Terus kepada siapa iklan itu ditujukan? Dan bentuknya harapannya bagaimana kepada si penerima iklan tersebut? Jadi sebenarnya intinya itu 4 yang paling utama. Apa isi iklan itu, kepada siapa iklan itu diberikan atau ditujukan, yaitu siapa si pembuat iklan itu, dan harapannya apa kepada si penerima iklan itu. Jadi kalau kita melihat ini, otomatis kita secara garis besar bisa menyimpulkan ini, ya kan? Siapa yang membuat iklan? KPU Jawa Tengah. Apa yang diiklankan? Anjuran memakai masker, ya. Terus kepada siapa iklan itu ditujukan? Kepada orang, semua orang kebanyakan, ya. Di mana harus memakai masker itu? Di luar. Ya, tujuannya apa? Demi keselamatan bersama. Jadi kalau disimpulkan secara garis umum, maka iklan maksud atau isi iklan tersebut adalah KPU Jawa Tengah menganjurkan kepada semua orang atau mengajak bahkan mewajibkan kepada semua orang untuk memakai masker jika berkegiatan di luar rumah demi keselamatan kita bersama. Harapannya apa responnya kepada masyarakat? Memakai masker. Untuk apa? Ya, untuk keselamatan kita bersama. Maka di sini kan ini ada Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah. Wajib memakai masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah. Jaga dirimu dan jaga orang lain demi keselamatan, ya, kita bersama. Ini kira-kira maksudnya. Sehingga kalau sudah kita simpulkan ini, kita tahu dan bisa menceritakan kepada orang lain, ya, agar memahami, ya, untuk melengkapi supaya iklan itu kita pahami secara utuh, maka ada beberapa unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama, sumber atau pemasang iklan, inisiator, penyandang dana tadi, siapa si pembuat iklan. Pesan, informasi yang disampaikan, apa iklannya, isi iklannya. Menggunakan media sarana yang digunakan tadi di tempat umum, di mana biasa dipajang iklan tersebut. Penerima, ya, penerimanya itu individu atau kelompok. Jadi sasaran objek. Efek atau respon, yaitu perubahan pada diri si penerima, sikap perilaku, ya. Maksudnya tadi agar memakai masker misalnya begitu. Tanggapan atau umpan baliknya. Jadi reaksi yang dimunculkan oleh si penerima iklan. Misalnya, tolong dong itu diperbaiki, jangan di tempat itu, misalnya. Umpan balik, ya, tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima. Ya, misalnya itu. Ini juga hampir sama dengan tadi, ya, ini yang ada di buku. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya menceritakan kembali isi atau pesan iklan. Tadi kan kita sudah dapat menyimpulkan, sudah tahu makna, sudah tahu pesan, sudah tahu isi, sehingga, ya, tadi disimpulkan KPU Jawa Tengah menganjurkan kepada semua orang untuk memakai masker jika berkegiatan di luar rumah demi keselamatan bersama. Inilah sebenarnya yang diceritakan kepada orang atau pihak lain. Ya, makanya ini sebenarnya yang diceritakan. Hanya bentuknya lisan. Kalau tadi kan sebelumnya bentuknya tertulis. Iklan. Sehingga untuk bisa menceritakan kembali isi maksud informasi iklan, maka kita harus tahu simpulannya, tahu isinya. Langkah-langkahnya tadi. Patokannya tadi. Berikutnya, untuk mengukur pemahaman kalian, untuk menguji pemahaman kalian tentang pembelajaran kali ini, maka di sini saya tampilkan tampilan, ya, ini mungkin cenderungnya bisa iklan atau poster gitu, ya. Ada gambar di samping. Termasuk jenis iklan titik-titik dilihat dari isinya. Gitu, ya.
Ditujukan kepada siapa? Apa isi iklan tersebut? Respon apa yang diharapkan kepada penerima iklan? Terus simpulan iklan tersebut apa? Nah, ini sama dengan ceritakan kembali isi iklan singkatnya. Ini latihan untuk mengukur pemahaman kalian. Baik, anak-anak, demikian perjumpaan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Namun sebelum diakhiri, seperti biasa, ada sebuah renungan. Kali ini topiknya prinsip atau keyakinan. Orang sukses akan berkata sulit, tapi bisa. Sedangkan orang gagal akan berkata bisa, tapi sulit. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang sukses. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap di channel Goresan Bahasa. Terima kasih.